Selamat sore, teman-teman semua, kembali bersama saya Om Bob. Kembali saya ingin berkisah mengenai sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh teman saya. Sayang sekali dia tidak bersedia untuk diwawancara, sehingga saya akan menyampaikan kisah ini sendiri bersama Donya. Dongeng tapi nyata. Terdengar seperti dongeng, namun kisah nyata. Oke, kita mulai ya. Nah, ini dikisahkan oleh Mr. X. Mr. X pada waktu itu berumur 12 tahun ya. Nah, saat ini beliau itu berumur 62 tahun. Jadi cerita ini terjadi 50 tahun yang lalu atau sekitar tahun 1976 ya. Nah, waktu itu Mr. X itu baru berumur 12 tahun ya. Pada saat itu terjadi akhir pekan ya. Akhir pekan ini Mr. X ini diajak oleh mamanya, ibunya, itu untuk berjalan-jalan ke sebuah pantai. Pantai ini lokasinya di sebuah delta sungai ya. Nah, delta itu maksudnya apa ya, delta itu ya. Nah, di sebuah sungai itu biasanya air turun ke pantai gitu, biasanya terjadi sedimentasi. Nah, sedimentasi ini membentuk beberapa pulau-pulau kecil. Nah, itu yang disebut sebagai delta. Itu biasanya delta sungai ini dangkal dan mungkin pada saat air surut membentuk pulau yang ya tingginya nggak seberapa, sehingga pada saat air pasang pulau-pulau ini tenggelam begitu. Nah, waktu itu Mr. X kecil ini membawa sebuah ember. Dia ingin mencari kepiting gitu ya, untuk dibawa pulang untuk dimasak. Nah, dia jalan di situ di laut yang dangkal, di pantai yang dangkal itu mencari kepiting, dan banyak kepiting waktu itu di situ, banyak kepiting kecil. Dan Mr. X ini ngambil kepiting itu, dimasukkan ke dalam ember gitu. Nah, tiba-tiba ada seorang nelayan ya yang menggunakan baju tradisional ya, baju tradisional. Terus kemudian nelayan ini mengajak Mr. X untuk ke suatu tempat yang katanya banyak kepiting yang gede. Dia bilang, "Dek, jangan di sini gitu. Karena di sini nih kepitingnya kecil-kecil, yuk ikut saya aja sana," katanya. Di situ kepitingnya gede-gede katanya. Nah, Mr. X kecil ini seneng ya, karena ada orang dewasa yang menemani dia. Dia merasa aman karena ada yang nemenin. Akhirnya dia ikut si bapak nelayan ini gitu ya. Nah, ikut sambil ngobrol-ngobrol. Bapak nelayan ini rupanya cukup ramah, sehingga Mr. X merasa senang gitu ya. Akhirnya mereka jalan menyeberangi laut gitu ya, menuju ke sebuah delta sungai tadi. Nah, delta sungai itu sebetulnya sudah mulai tenggelam ya gitu, tapi masih belum dalam gitu ya, masih sangat dangkal lah airnya. Dan di situ memang benar banyak sekali terdapat kepiting-kepiting, ukurannya jauh lebih besar dibandingkan di pinggir pantai tadi. Itu. Nah, Mr. X kesenangan nih ya. Nah, dia ambil kepiting-kepiting itu, dimasukkan ke dalam ember yang dia pegang tadi gitu. Nah, sementara si bapak nelayan itu tetap menemaninya gitu, ngobrol-ngobrol lah di sana gitu, di delta itu. Nah, tiba-tiba Mr. X ini terikat kepada ibunya yang teringat kepada ibunya yang nunggu di pantai. Dia menoleh ke ibunya. Nah, ibunya udah jauh gitu ya, tapi ibunya ini lambai-lambai manggil-manggil dia, tapi suaranya nggak kedengeran karena sudah jauh sekali gitu. Tiba-tiba ada rasa haru dalam diri Mr. X. Ibunya tuh begitu perhatian manggil dia gitu ya. Tiba-tiba dia kok pengen kembali ke pantai itu, ke tempat ibunya berdiri. Nah, tapi pada saat itu dia baru sadar bahwa air sudah mulai tinggi, mulai pasang. Wah, refleks ya, dia langsung menoleh nyari nelayan yang tadi nemenin dia. Ternyata nggak ada siapa-siapa di sana gitu. Dan di delta itu nggak mungkin ada tempat untuk sembunyi, karena seluruhnya udah tertutup air gitu, dan tidak ada rumah, tidak ada pohon, tidak ada apa-apa di sana gitu. Wah, Mr. X bingung. Waduh, bulu kuduknya mulai berdiri.
Dia mulai bertanya-tanya siapa tadi yang nemenin dia, tapi waktu nggak banyak, dia segera sadar bahwa untuk kembali dia harus melewati air yang agak dalam tadi itu, untuk kembali ke pantai. Sementara tempat dia berdiri yang berupa delta sungai itu sudah mulai tertutup air. Wah, dia segera lempar itu ember yang berisi kepiting-kepiting, terus dia lari. Ternyata dia harus melewati laut yang dalam, agak dalam tadi itu ya, gitu. Nah, itu sudah setinggi lehernya gitu. Wah, berusaha untuk balik ke pantai yang cukup jauh lokasinya ternyata ya. Dan ternyata di situ mulai ada arus gitu karena laut mulai pasang gitu. Nah, Mr. X berusaha susah payah untuk mencapai pantai tempat ibunya berdiri. Akhirnya setelah berjuang cukup lama, susah payah, akhirnya Mr. X berhasil mencapai pantai tempat ibunya berdiri. Itu. Dia menoleh ke belakang, rupanya delta sungai yang tadi dangkal itu sudah mulai lihat dalam, dan laut sudah mulai berwarna biru ya, sudah mulai kelihatan dalam. Waduh, bulu kuduk Mr. X itu kembali. Dia teringat siapa tadi nelayan yang nemenin dia itu ya. Nah, demikian cerita yang bisa saya sampaikan saat ini. Misterius, luar biasa, karena memang dongeng tapi nyata. Seperti dongeng, namun kisah nyata.